Ku akui jalanku kini semakin rapuh. Banyaknya belenggu gelapkan terang dalam aku. Lalu ku coba untuk berlari, jiwaku teriakan kedamaian. Satu hal tanamkan di hati, dan akhirnya ku kan bangkit dan bernyanyi. Kau angkatku terbang, terbang jauh ke sana. Kau beriku sayap untuk melangkah lewati gelap, dan aku pun bahagia. Kau beriku jawaban untuk ku terus bertahan. Jadi terang dalam hidupku, terima kasih. Ku aman dalam dirimu. Lalu ku coba untuk berlari, jiwaku teriakan kedamaian. Satu hal tanamkan di hati, dan akhirnya ku kan bangkit dan bernyanyi. Oh, kau angkatku terbang, terbang jauh ke sana. Kau beriku sayap untuk melangkah lewati gelap, dan aku pun bahagia. Kau beriku jawaban untuk ku terus bertahan. Jadi terang dalam hidupku, terima kasih. Ku aman dalam dirimu, ku aman dalam dirimu, ku aman dalam dirimu. Sayap tuk lewati gelap. God bless you guys. RRI Bandar Lampung. Oke teman Pro 2, Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan gue sekarang kedatangan salah satu musisi ya dari Lampung. Kalau misalnya ini adalah angkatan-angkatan gue. Ini udah pasti tahu orangnya gitu. Cuma mungkin kita bakalan represent lagi gitu kan dengan karya terbarunya dia yang katanya sekarang juga udah mulai solo karir. Please welcome, give applause yang paling meriah buat Christian Kartono. Yeah.
What's up guys? CK ya. Kalau CK. dulu dulu singkatan lu tuh CK ya. CK. Vokalis band, Siap. penyiar radio, Siap. apalagi ya dulu lu ya. Playboy ya. Ini kemana aja lu? No, maksud gua kan lu dulu sempet happening banget lah di mana-mana Siap. gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah nggak kedengaran lagi dan akhirnya sekarang balik lagi gitu. Ini ngapain aja dan apa yang lo lakukan saat ini? 2014 ya, setelah aku udah dalam tanda kutip nggak siaran lagi. Puji Tuhan momennya di situ baru lulus kuliah. Jadi di 2015 sempat ke Jakarta untuk berkarir di sana. Lalu di 2017 Polis Militia, bandku, Band lo dulu ya. masih lanjut bikin karya gitu. Lalu di 2018 aku memutuskan keluar dari zona nyaman selain menjadi musisi, menempuh pendidikan advokat. Oke. Pengacara nih. Siap. Aduh, seru banget. Emang kalau apa namanya orang-orang hukum itu harus pakai kacamata hitam memang. Biasanya ya. Tapi di 2015 Tapi sampai masih lanjut 2017 itu masih di skena-skena indie Bandar Lampung, aku masih solo-solo gitu. Oh, oke. Dan juga sempat punya side project Moses. Oh, band ya? Yes. Band juga ya. Gue pernah dengar itu. Lalu Itu zaman-zaman Noah keluar kan tuh. Yes. Jadi ya, benar ada banget. Noah, ada Moses kan Iya, waktu itu kan. betul. Terus momennya di situ. Lalu itu merepresentasikan karya-karya Christian Kartono yang tidak di Polis Militia. Kalau Polis Militia kan metal, rock, alternatif rock. Moses itu lebih ke melankolis, Sisi romantis lo ya. sisi romantis dari Christian CK. Kartono. Lalu puji Tuhannya di 2023 ini aku memberanikan diri bersama Tuhan untuk bersolo karir. Oke. Gitu. Di 2023 ini ya, berarti balik lagi gitu kan. Nah, dulu kan lu juga dikenal sebagai seorang penyiar radio nih. Yes. Sebuah maksudnya orang-orang tahu lah gitu lu sebagai penyiar gitu kan, dan lu megang program apa ya dulu ya, kayak yang romantis gitu juga ya, malam-malam gitu kan. Cinta-cintaan Kayak gitu kan. Lalu ada banyak juga orang curhat ke lu juga kan. Yes, malam-malam. Nah, maksud gua gimana nih? Lu kan di satu sisi lu adalah vokalis rock, ya kan? Polis Militia, siapa yang nggak tahu Polis Militia pada saat itu kan? Tapi di satu momen lu menjadi seorang penyiar tukang layanin curhat cewek-cewek gitu. Ini maksudnya emang apa ya? Lu punya dua kepribadian yang emang ada dalam diri lu gitu, atau ini sebenarnya ya udah cuma paksaan aja karena kerjaan gitu, atau seperti apa? Christian Kartono selalu seneng banget kalau bisa ikut ambil bagian dalam hal-hal yang memang aku cintai, seperti musik dan siaran. Kalau di Polis Militia pada saat itu memang sedikit rock, bukan sedikit sih, memang rock. Tapi maksudnya di Christian Kartono sih memang warnanya memang cinta gitu, cuman dibalut dengan rock aja. Lalu rock itu sebagai medianya. Lalu kalau aku sebagai penyiar radio ya tetap cinta-cintaan juga, cuman lebih lembut lagi gitu. Jadi intinya lu ada satu orang warna gitu. Cuman itu keras, ini lebih lembut gitu ya. Gitu. Oke, tapi maksud gua lu adalah orang yang sangat romantis gitu. Amin. Lu mengamini itu enggak ya? Betul ya. Tapi dulu puji Tuhan di 2012 itu dipercayakan megang satu acara di OS Radio Lampung, namanya Air Show. Alternative Indie Rock Show. Jadi lebih benar-benar khusus si Christian Kartono pegang acara rock gitu. Jadi memang
ada juga benang merahnya si vokalis Polis Militia untuk undergroundnya bawain acara yang rock gitu, alternatif. Iya pada saat itu juga di mana band juga masih banyak yang festivalan gitu. Dan kan. Polis Militia juga dulu manggung di RRI. Iya benar pas lagi apa ya tahun baru. Tahun baru. Iya kan. Fotonya masih ada di tangga itu. Iya. Aku kalau lihat dokumentasinya, wah ini lo manggung di situ. RRI gitu. Jadi masih sangat berkesan di hatiku gitu. Kenapa? Dan Polis Militia kan gue juga ngelihat tuh anak-anaknya sekarang ya pada pecah gitu, tapi mereka masih ngeband gitu kan. Masih. Nah kalau lu tuh kan kemarin kan sempet hilang tuh dan timbul pertanyaan gitu kan, mana nih orang gitu kan, ini lagi ngapain nih gitu. Banyak juga nggak yang nanyain ke lu tentang hal ini? Banyak. Dan apa jawaban lu? Jawabanku memang di 2018 itu memang aku dengan secara sadar untuk keluar dari zona nyamanku sebagai musisi. Lu ngejar akademik ya? Ngejar akademik kembali yang selama ini memang udah kepengen, cuman tertunda karena ada beberapa proyek musik yang harus aku kelarin seperti yang tadi aku sebutkan di Moses lah, di Polis Militia yang masih ada beberapa schedule yang kita agendakan. Lalu di 2018 aku memulai karirku sebagai lawyer. Puji Tuhan sekarang sudah menjadi lawyer. Lalu di 2019 sebelum COVID, aku menemukan suatu fakta bahwasanya aku masih bisa menjadi tentara. Oh gitu. Tentara apa nih? Tentara beneran? TNI gitu? TNI. Oh gitu. Lalu aku mencoba mengikuti rekrutmennya. Puji Tuhan dipercayakan Tuhan menjadi tentara komponen cadangan. Tentara komponen cadangan. Oke. Itu kayak model Deddy Corbuzier itu ya? Yes, dia. Kalau dia kan apa tuh dia yang? Beliau adalah duta komponen cadangan. Duta komponen cadangan. Siap. Oh lu juga di situ berarti ya? Siap. Oke, ini yang namanya kalau lu tahu di K-pop gitu kan pada ini kan pada wamil kan. Nah berarti dia kemarin juga modelannya gitu tuh. Rehat ya dari dunia entertainment, oh ternyata kesana gitu. Ih seru ya berarti ya. Seru banget. Tapi itu maksud gue ada pelatihannya? Pelatihannya di 2022. Aku mengikuti pelatihan di Rindam 2 Sriwijaya. Itu cukup lama nggak? Berapa lama periode waktunya? Sekitar kalau aku breakdown 2 minggu Erving. 2 minggu. 3 bulan Latsar Mil. Oh Latsar. Iya. Lalu CPNS tahu lah rasanya. terus 2 minggu pembulatan di Kopassus Bandung. Batu Jajar. Lu sebagai seorang vokalis, penyiar ya kan, terus lawyer, abis itu juga ke militer ya. Bisa bilang. Lu dulu kan Polis Militia kan sama band lu kan. Lu beneran jadi militer beneran tuh. Apa perasaan lu gitu kayak how come gitu gak sih? I even don't imagine that I wanna be a soldier again in this moment gitu. Iya. But I believe everything happen for a reason. Di dalam hati Christian Kartono, Christian percaya bahwasanya ini adalah panggilan yang mulia untuk menjadi tentara, yang dimana komponen cadangan adalah murni pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke. Ini kayaknya nanti ada momen kita ngundang dia lagi tapi dia pakai seragamnya ya. Gue penasaran tuh. Ya udah tapi it's okay lah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang yang itu. Tapi akhirnya yang bikin lo balik lagi apa? Yang bikin kayaknya gue harus nyanyi lagi deh. Dikarenakan izin sedikit menjelaskan tentang komponen cadangan. Komponen cadangan adalah angkatan bersenjata terbaru di Republik Indonesia, menggabungkan karir militer dengan sipil. Jadi di saat damai, Christian Kartono kembali menjadi Christian Kartono sebelum menjadi tentara, profesi semula, profesi sipil. Lalu apabila Indonesia dalam keadaan bahaya, dalam tanda kutip perang, barulah kami dimobilisasi untuk menjaga pertahanan dan stabilitas negara. Jadi lo nanti adalah orang-orang yang kalau misalnya tentara-tentara ini udah turun, kalian gitu juga ya. Siap. Waduh, serem juga nih. Tapi aman ya negara kita ya. Aman, puji Tuhan aman.
Puji Tuhan. Oke, itu yang membuat lo akhirnya mikir untuk ya udah deh gue bikin lagu lagi, karya lagi gitu kan. Iya. Tapi kita flashback dulu deh. Flashback dulu. Tono, kita sebelum kita ngomongin tentang lo yang sekarang gitu kan. Lo dulu sebagai penyiar gitu. Dimana mungkin kita satu angkatan ya dulu ya. Yes. Satu angkatan gitu kan, dan kayaknya gue nggak bisa deh ngalahin lo dulu. Wah, dia banyak banget fansnya nih. Tapi yang pasti lu ngeliatnya gimana nih? Kan kalau dulu kan apa-apa rivalan gitu kan. Lu tahu radio lo sama radio gue juga gitu kan. Oh, gede banget gitu rivalitasnya. Lu ngeliatnya dulu tuh kayak gimana? Ini rivalitas yang in a good way atau apa, emang dulu emang apa-apa tuh sikut-sikutan atau seperti apa nih? Kan kita udah sama-sama tua nih sekarang kan. Mungkin agak lebih santai gitu ngobrol gitu. Nah, ya gimana nih? Gue sih lucu aja zaman dulu gitu. Lu gimana ngeliatnya? Kalau Christian Kartono lebih melihatnya sebagai bahan bakar untuk terus berkarya dan berinovasi aja. Bener sih, bener. Seperti Sapu Lidi. Kalau dia satu bisa, cuman apabila disatukan lebih berdaya ledak lagi. Maksudnya lebih bermanfaat gitu. Lebih kuat lagi ya. Aku sih menganggapnya yang terjadi dahulu itu ya seharusnya seperti filosofi Sapu Lidi aja. Jadi kalau kita bersatu menebar kemanfaatan untuk para pendengar. Gitu. Jadi aku sih nggak nganggap itu sebagai rivalitas. Jadi itu sebagai justru makin banyak radio, makin banyak penyiar-penyiar keren itu bakal ya adu-adu kualitasan gitu kan. Gitu. Dan goalsnya kan tujuannya untuk memberikan informasi dan hiburan untuk masyarakat di kota kita, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dan aku sih menganggapnya itu sebagai apa ya? Yang tadi aku bilang tadi sebagai keseruan gitu, kebahagiaan bahkan. Jadi terus bisa saling. Perasaan lo sekarang ngelihat radio dulu yang rame banget gitu ya, yang kita bener-bener wah adu program apa segala macam gitu kan. Jadi kan sekarang udah tinggal dikit gitu. Apa perasaan lo sebagai orang yang dulu pernah siaran dan juga aktif di radio? Makanya salah satu kerinduanku untuk hadir bisa di podcast RRI Bandar Lampung karena melihat zaman dulu itu sangat-sangat berwarna dan seru banget. Dan aku sampai kapanpun akan selalu cinta radio. Karena memang basicnya dari 2008 sampai 2014 itu memang bekerja di radio. Jadi aku pun saat mengeluarkan rilis single ini tetap pengen ayo dong radio lagi gitu. Agar spirit saat zaman dulu itu bisa bangkit lagi di era yang 2023 sekarang, bahkan bentar lagi tahun baru 2024 betul. Gitu. Oke. Kalau zaman dulu kan memang semuanya ya patokannya radio, dengar radio gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang nggak suka skip slide ya. Ya gitu. Kalau dulu kan kalau nggak suka. Kalau dulu kita memang pengen denger tolong dong puterin lagu Christian Kartono judulnya Biru gitu. Lagu Percaya di radio, My Tragedy, Polis Militia, and so on and bla 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 bla, apalah gitu kan. Iya. Kalau sekarang, tapi aku masih percaya bahwa radio menjadi media yang nomor satu untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan Indonesia merdeka dulu, Presiden Soekarno mengabarkannya lewat Radio Republik Indonesia dan akan selamanya tetap mengudara. Merdeka. Iya dong. Selama ada Indonesia pasti RRI ada lah. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita balik lagi ke karir lo sebagai musisi ya. Siap. Apa bedanya Kartono yang dulu sebelum menjalani wajib militer sama setelah lo sekarang gitu? Apa yang membedakan menurut lo? Ada nggak kayak ini khusus gitu, kayak kalau dulu gue lebih apa, kalau sekarang lebih apa gitu? Sebenarnya Kartono itu memiliki jiwa militer, memiliki jiwa komando dari kecil memang gitu. Jadi nggak ada yang berubah, memang itulah Christian Kartono gitu. Oke. Karena memang
salah satu yang menjadi inspirasi aku menjadi tentara kompeni cadangan adalah opungku veteran. Oh, oke. Jadi apa yang telah dilakukan oleh opung untuk menjaga Indonesia melawan Belanda dilanjutkan oleh cucunya Christian Kartono untuk mempertahankan negara kelak ketika Indonesia dalam keadaan perang atau bahaya. Siap. Nah, terus habis itu udah berapa lagu yang lu buat selama ini dan akhirnya memutuskan untuk solo karir? Atau emang baru satu atau udah gue terjun aja atau ternyata lu punya tabungan lagu selama ini? Sebenarnya Kartono kecil itu suka menciptakan lagu, menciptakan karya. Dan buat teman-teman yang ngikutin Christian Kartono pasti udah dengerin karya-karya Christian Kartono yang sebelum dirilis secara digital hari ini. Di SoundCloud, Reverb Nation, YouTube, dan beberapa media sosial di zaman itu Facebook, etc, and bla 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 gitu. Dan zaman dulu memang kita menggunakan media sosial karena kita adalah band independen. Band independen. Lu main MySpace dulu nggak? Yes. Friendster gitu ya? Itu Blogspot bahkan 2007-2008. Ya. Terus dari era ke era, generasi ke generasi, dan hari ini Christian Kartono doanya lahir kembali di digitalisasi yang hari ini. Gitu. Nah, amin. Kalau doanya juga bisa fisik juga, amin. Oh, nanti lu mau rilis juga. Oke. Nah, rencananya kira-kira apa yang lu mau buat? Apa emang cuma single per single aja karena mumpung lu lagi senggang gitu kan? Karena kan kita tahu akhirnya penjelasan dari lu tadi lu punya cukup banyak aktivitas gitu ya. Atau emang lu punya kemauan karena gue sebagai musisi gue harus punya album atau seperti apa? Nafas seorang musisi pasti adalah karyanya. Dan memang sudah menjadi kerinduan Kartono untuk bisa merilis sebuah album. Namun sebagai pembuka, Christian Kartono menghadirkan Sayap Tuk Lewati Gelap, yang dimana cerita di lagu ini juga ada benang merah berkolerasi dengan kejadianku setelah pendidikan TNI Kompeni Cadangan kemarin. Oke, jadi ada pengalaman pada saat itu ya, yang akhirnya jadi inspirasi lu gitu. Yes. Lagu yang pertama lu ciptain apa? Yang lagi lu pengen nyanyiin banget nih sekarang dan harus didengar orang-orang? Sayap Tuk Lewati Gelap. Sayap Tuk Lewati Gelap. Itu lagunya tentang? Lagu ini bercerita tentang rasa syukur. Sebenarnya aku membebaskan pendengar dan teman-teman untuk mengartikan arti dari lagu ini. Namun kalau Christian Kartono pribadi menggambarkan ini adalah rasa syukur aku kepada Tuhan. Dan untuk aku nggak tahu sekarang lagi berbicara dengan siapa. Maksudnya apabila lagu ini relate dengan teman-teman yang lagi nonton podcast ini, semoga lagu ini bisa jadi anthem pembakar semangat kalian untuk melewati, mungkin saat diizinkan melewati masa dalam tanda kutip gelap gitu. Untuk bisa melewati itu bersama Tuhan. Gitu. Lu ciptain nih ya lagunya. Jadi ini bakal jadi soundtrack teman-teman yang mungkin mengalami situasi kayak lo gitu kan, atau kayak yang di lagu ini gitu ya. Nah, kesulitannya apa lagi? Kalau dulu kan kita masih muda gitu kan, idealisme, kreativitas. Sekarang masih muda juga kok. Dewasa muda. Dewasa muda. Sorry, gue kebanyakan bergaul sama Arif. Mas Arif tuh ada tuh editor kita ya. Dia bapak-bapak banget dia. Gak apa-apa kok. Jadi bawaannya, gue anggap semua orang bapak-bapak nih sekarang. Oke, maksud gue adalah aku ngerti maksudnya, lebih mature enough gitu. Nah, maksudnya kan kalau misalnya zaman dulu kayak ya waktu kita banyak apa segala macam gitu kan, tenaga lagi kuat-kuatnya gitu. Banget, on fire banget. Nah, itu dia. Kalau sekarang apa sih kendala-kendala lu kalau lagi bermusik nih?
puji Tuhan karena semangatnya tinggi, kendala itu ya patah semuanya. Nggak ada jadi nih. Gak ada. Ih, keren. Karena Tuhan. Oke, siap. Ngomong-ngomong ini apa namanya, dia dulu lagi kemarin habis Natalan ya? Abis Natalan. Wih, seru banget. Di mana Natalannya? Di rumah. Di rumah. Sama keluarga kumpul. Siap. Biasanya tradisinya apa? Tradisi Natalan kita kumpul keluarga, berdoa, bersyukur, dan menghayati kasih Kristus yang datang di hari Natal. Oke. Gitu. Nggak jalan-jalan kemana gitu ke tempat yang lebih tua atau siapa? Kemarin memang sengaja Kumpul di rumah. untuk lebih dalam lagi, Bonding lagi. yes, Oke. di keluarga. Di keluarga ya. Begitu. Nah, lu kan dikenal sebagai anak band juga dulu kan gitu. Nah, sekarang bersolo karir. Lu sebenarnya mau dikenal sebagai musisi yang kayak gimana sih, No? Christian Kartono dikenal sebagai musisi yang menyampaikan pesan-pesan baik. Dikenal sebagai musisi yang menyampaikan kabar dari Tuhan aja. Oke. Jadi aku yang dipakai Tuhan aja. Gitu. Semacam apa ya? Penyampai pesan. Penyampai pesan ya. Siap. Gitu ya. Oke, jadi ada wahyu ya. Lu sebar kan gitu ya. Dan secara universal. Secara universal. Maha Esa. Oh, oke, keren. Siap. Nah, maksud gua sekarang kan kalau lu dulu kan apa ya, terbukti gitu. Maksud gua lu bikin project dan project lu tuh diterima banyak orang gitu ya. Amin. Apakah pendekatan itu akan lu lakukan di solo karir lu yang ini, atau lu punya pendekatan yang baru nih karena zamannya juga berbeda? Aku sih sangat bersyukur sih ngelihat anak-anak sekarang keren-keren banget dan memang zamannya sudah makin cepet apa ya. Gitu yang tadi aku bilang, everything is so fast, everything is really flawless, perfect. Tapi aku berupaya untuk tetap menjadi apa adanya aja dan melakukan yang terbaik aja. Do the best that I can do in this era. Oke. Amen. Oke. Harapan lo terhadap single ini dan akhirnya nanti album ya. Amin. Kalau album udah ada namanya nanti? Doakan, mohon doanya jika Tuhan berkehendak, indah pada waktunya albumnya bakal rilis. Oke. Judulnya indah pada waktunya? Belum. Oh, bukan. Gue kira. Untuk saat ini di apa? Maksud gue target lo kapan album ini rilis? rahasia. Oh, masih belum ada ya? Masih belum tahu. Ada dalam hati. Oh, oke, siap. Resolusi lu deh. Resolusi. Ini kan udah mau akhir tahun nih, Oke. 2024. Harapan dari seorang Christian Kartono apa? Makin lebih baik lagi, makin diberkati Tuhan, makin takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa dalam segala apapun yang Tuhan inginkan Christian Kartono lakukan untuk memenuhi panggilan dalam hidupku. Oke. Untuk Kalau ini Tuhan. environment musik di Lampung saat ini gimana? Apakah masih sama kayak yang dulu sebelum lu wamil ya kan? Atau menurut lu udah banyak perubahan, udah ada anak baru sekarang? Gimana? Seru banget. Apalagi sekarang udah ada himpunan musisi Lampung. Iya. Buat teman-teman yang ada di Lampung juga bisa gabung dan Situ. Lu udah gabung? ngeguyup. Ya, aku puji Tuhan dipercayakan sama Ibu Wagub dan Itu si teman-teman. Angga ya di situ ya? Ya, betul. Ya ada di situ ya. Sebagai wakil divisi Humas. Wakil divisi Humas. Siap. Oke. Oh, itu dari Ibu wakil gubernur ya? Siap. Bu Nuni ya? Dilantik 2019 sebelum Covid. Oke. Nah, buat apa yang mau lo sampein deh buat temen Pro 2 yang lagi dengerin kita gitu, terutama untuk single lo. Sebelum nanti juga kita bakalan sama-sama dengerin ya lo live perform di sini, akustikan apa? Untuk teman-teman Pro 2, pesan dari Christian Kartono, tetap semangat dan never give up. Jangan menyerah. Do the best
and let God do the rest. Oh, That's it. Pakai lagu lu ya. Sayap untuk lewati gelap. Saya untuk lewati gelap. Masuk. Dan semoga lagu ini menemukan jalannya, menemukan orang-orang yang memang yang tadi aku bilang tadi. Aku nggak tahu ini untuk siapa, tapi aku buat ini semoga bisa menjadi pembakar semangat dan mewakili hatimu untuk melewati masa gelap itu, dan yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja dan semua akan indah pada waktunya, karena ada satu kuasa yang bisa mengamankan dan juga melindungi kita, yaitu kuasa dari Tuhan. Mantap. Siap. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 obrolan gue sama Christian Kartono, dan single lo nanti bakalan kita dengerin sama-sama gitu kan. Dan apakah teman-teman suka atau enggak mungkin bisa komen langsung. Dan teman Pro 2 jangan lupa untuk dengerin Christian Kartono. Dan lagu ini bisa didengerin di mana aja, No? Di YouTube, puji Tuhan video klipnya sudah dirilis. Udah ada. Dalam 3 konsep, video lirik, video klip, dan juga satu lagi lirik video, namun ada beberapa footage dari aku pendidikan. Oh, oke. Itu dia ya, Video langsung teks dikasih 3 Siap. video ya dari single yang sama. Ya udah deh, pokoknya sukses buat lo Tono ya di 2024 nanti. Semoga nanti bisa kesini dengan project-project terbaru, dan jangan kapok untuk ngobrol di Pro 2 FM. Oh enggak, aku sangat-sangat bersyukur banget. Terima kasih Bang. Siap. Dan nanti kita juga bakalan dengerin ya teman Pro 2 karya-karya dari Christian Kartono yang udah balik lagi. Oke? Ya udah deh, buat kalian semua langsung aja dicek YouTube-nya, dan jangan lupa untuk dengerin semua konten-konten kita lewat RRI Digital. Kamu juga harus download melalui App Store ataupun Play Store, dan juga dengerin terus RRI Pro 2 FM Bandar Lampung. Indra Julianta undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya.